Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Widiawati dengan NIM 2521010400095. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Gunung Jati. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah, seorang bangsawan dari Mesir, sedangkan ibunya adalah Nyi Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Dari garis keturunan tersebut, Sunan Gunung Jati memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Sunda sekaligus keturunan ulama dari Timur Tengah. Sejak muda, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai sosok yang tekun mempelajari ilmu agama. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu, termasuk ke Mekah dan beberapa wilayah Timur Tengah. Setelah memperoleh pengetahuan agama yang mendalam, beliau kembali ke Nusantara untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati berpusat di wilayah Cirebon. Saat itu, Cirebon merupakan daerah pelabuhan yang ramai dan menjadi tempat bertemunya berbagai budaya serta perdagangan dari berbagai negara. Kondisi ini memudahkan penyebaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati tidak menggunakan kekerasan. Beliau mengedepankan pendekatan yang santun, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Dengan cara tersebut, masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam tanpa merasa dipaksa. Beliau juga membangun hubungan yang baik dengan para pemimpin masyarakat dan kerajaan di sekitarnya. Selain sebagai ulama, Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pemimpin pemerintahan. Beliau berperan penting dalam mendirikan dan mengembangkan Kesultanan Cirebon. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan Islam, dan kegiatan berdakwah. Tidak hanya Cirebon, pengaruh Sunan Gunung Jati juga meluas hingga wilayah Banten. Beliau turut berperan dalam berkembangan Islam di daerah tersebut. Putranya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin kemudian menjadi Sultan pertama Kesultanan Banten dan melanjutkan perjuangan dakwah Islam. Sunan Gunung Jati juga meninggalkan banyak pesan moral yang masih dikenal hingga saat ini. Salah satu ajarannya adalah pentingnya menjaga akhlak, kejujuran, kerjasama, dan menghormati sesama manusia. Beliau mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena jasa-jasanya yang besar, namun Sunan Gunung Jati dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Hingga sekarang, makam beliau yang berada di kawasan makam Sunan Gunung Jati menjadi salah satu tujuan ziarah umat Islam dari berbagai daerah. Kisah Sunan Gunung Jati mengajarkan kepada kita bahwa menyebarkan kebaikan dapat dilakukan dengan sikap yang santun, penuh hikmah, dan menghormati perbedaan. Semangat beliau dalam menuntut ilmu, berdakwah, dan serta membangun masyarakat yang berakhlak mulia patut menjadi teladan bagi generasi masa kini. Demikianlah sejarah singkat Sunan Gunung Jati. Semoga kisah perjuangan beliau dapat menambah wawasan dan menginspirasikan kita terus belajar, berbuat baik, serta menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.